Pasal 1. Suara mempelai lelaki dan perempuan. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Kejadian 2 ayat 22. Saat Allah tampil untuk pertama kali di atas panggung sejarah umat manusia, perannya adalah sebagai seorang perantara yang mempertemukan seorang pria dengan seorang wanita. Betapa ajaib dan indahnya kebenaran yang disingkapkan oleh Alkitab ini. Berlebih-lebihkankah untuk mengatakan bahwa ketika Hawa dihadapkan kepada Adam itu, sesungguhnya ia dituntun oleh Tuhan sendiri, tak ubahnya seperti seorang ayah di zaman modern, menggandeng putrinya yang menjadi pengantin menuju altar di sebuah gedung gereja. Memang benar, Tuhan sendirilah yang telah mempersatukan pria dan wanita melalui upacara pemberkatan nikah yang pertama kali dalam sejarah itu. Adakah manusia di dunia sekarang ini yang dapat benar-benar menyelami betapa dalamnya kasih sayang dan sukacita yang dirasakan oleh Sang Pencipta pada waktu itu? Di samping bukti-bukti lain yang tak terhingga jumlahnya, kisah dalam kitab Kejadian itu sekaligus membuktikan bahwa Alkitab jelas bukan sekadar buku karangan manusia. Sesungguhnya banyak orang mengakui bahwa yang menulis sebagian besar catatan dalam kitab Kejadian itu adalah Nabi Musa. Tetapi kalau bukan karena wahyu ilahi yang supranatural, tak mungkin Musa berani sedemikian lancangnya membuka sejarah umat manusia langsung dengan menampilkan suatu adegan yang demikian intim, memperlihatkan hubungan yang begitu mesra antara Allah dan manusia, dan antara seorang pria dan seorang wanita. Gambaran yang diberikan mengenai Allah ini jauh berbeda dengan hasil-hasil karya seni keagamaan yang umumnya kita temukan di gedung-gedung gereja selama ini, baik yang kuno maupun yang modern. Gambaran Musa mengenai Allah ini rasanya tidak mungkin akan dipakai oleh kalangan Kristen sendiri, baik untuk hiasan dinding atau mosaik kaca jendela gereja mereka. Nyatanya, bukan saja sejarah umat manusia dimulai dengan suatu adegan pernikahan, namun berdasarkan rencana Allah, sejarah tersebut bahkan akan diakhiri juga dengan suatu pesta pernikahan. Rasul Yohanes di Pulau Patmos menggambarkan adegan yang terakhir ini dalam Wahyu 19 ayat 6-9. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Adegan yang disingkapkan secara sekilas oleh Yohanes itu menggambarkan suasana kemenangan serta puji-pujian dan penyembahan. Suatu suasana pesta yang megah dengan sukacita yang luar biasa. Yang paling menakjubkan adalah bahwa Allah pencipta dan penguasa tertinggi alam semesta itu sendiri yang akan memimpin upacara pernikahan putranya. Pada waktu pesta pernikahan itu, langit dan bumi akan menyatu dalam suatu simfoni puji-pujian dan penyembahan yang mencapai suatu puncak yang begitu agung dan megah yang sebelumnya tak pernah terdengar di jagat raya ini. Sesuai dengan kebiasaannya yang tidak pernah mengada-ngada itu, Alkitab sama sekali tidak mengungkapkan perasaan yang sedang dialami pada waktu itu, baik oleh mempelai lelaki maupun mempelai perempuannya, karena sesungguhnya memang tidak ada kata-kata manusiawi yang dapat melukiskannya. Hal ini merupakan suatu rahasia suci yang hanya diketahui oleh Tuhan sendiri dan oleh semua orang Kristen yang dengan tekun dan bersungguh-sungguh melakukan segala persiapan untuk membuat diri mereka siap sedia. Sesungguhnya, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, mulai dari babak pertama di Taman Eden itu
hingga babak terakhir di surga kelak. Yang menjadi tema pokok dari sejarah umat manusia adalah pernikahan. Melalui adegan-adegan sejarah yang semakin terungkap itu, terlihat bahwa Allah bukan sekadar menonton dengan pasif dari jarak jauh. Justru Dia sendiri yang memprakarsai segala sesuatunya, dan hanya Dialah yang akan dapat membawa semua ini kepada puncak yang telah ditunggu-tunggu sekian lama. Dari awal hingga akhir, Dia sendiri terlibat secara total dan secara pribadi. Ketika Yesus turun ke dunia untuk menyatakan pribadi Allah kepada manusia, sikapnya mengenai pernikahan pun tidak berbeda dengan sikap Bapaknya sendiri. Sebagaimana Bapa telah mengawali sejarah umat manusia dengan sebuah pernikahan, demikian juga Yesus mengawali pekerjaan pelayanannya dalam suatu pernikahan di kota Kana. Ketika persediaan anggur habis, tatkala pesta itu sedang mencapai puncaknya, Maria, ibu Yesus, meminta tolong kepadanya, dan ia pun mengabulkan permintaan itu dengan mengubah 600 liter air biasa menjadi anggur. Bukan sekedar anggur yang biasa, karena sesudah pemimpin pesta mencicipi anggur tersebut, ia memanggil mempelai lelaki dan berkata, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik terlebih dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Yohanes 2 ayat 10. Apakah motivasi Yesus ketika melakukan mujizatnya yang pertama pada pernikahan tersebut? Kebenaran apakah yang hendak diajarkannya melalui tindakan tersebut? Jawabannya sederhana sekali. Yesus menunjukkan betapa besar kepeduliannya akan keberhasilan pernikahan itu. Seandainya anggur dibiarkan habis, mempelai laki dan perempuan itu akan menderita malu dan pesta pernikahan itu akan berakhir dengan mengecewakan. Untuk mencegah malapetaka tersebut, Yesus menghadirkan mujizat itu dengan menggunakan kekuasaannya di atas bumi untuk pertama kalinya. Dan Yesus mengadakan mujizat itu sedemikian rupa sehingga para tamu tidak mengetahui hal yang sebenarnya telah terjadi. Ia tidak mau menarik perhatian untuk dirinya sendiri, yang menunjukkan bahwa dalam setiap perkawinan yang harus menjadi pusat perhatian adalah mempelai laki-laki dan perempuan. Yesus yang mengadakan mujizatnya, tetapi yang mendapat acungan jempol dari para tamu adalah mempelai lelaki. Ketika ia selanjutnya mulai mengajar orang banyak, Yesus sangat menjunjung tinggi pola dasar pernikahan yang diprakarsai oleh Bapaknya pada saat penciptaan manusia yang mula-mula itu. Oleh karena itu ia menolak sama sekali cara-cara perkawinan yang dilakukan orang pada zamannya. Ketika menjawab pertanyaan kaum Farisi mengenai masalah perceraian, ia menjawab, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Matius 19 ayat 4-6. Di dalam perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani, judul kitab Kejadian atau Genesis dalam bahasa Inggris yang artinya permulaan, sesungguhnya diambil dari kata-kata pembukaan Alkitab tersebut, yaitu pada mulanya. Ketika menjawab pertanyaan orang-orang Farisi dengan mengutip kata-kata tersebut, Yesus sengaja menunjuk kepada kitab Kejadian itu dan pada cara Allah dalam mempersatukan Hawa dengan Adam. Dengan perkataan lain, Yesus tetap menjunjung tinggi pola dasar pernikahan yang telah ditetapkan oleh Allah, dan bahwa pola dasar itu tetap berlaku pada zamannya itu dan merupakan satu-satunya standar Allah untuk pernikahan. Yesus menolak untuk merestui standar pernikahan yang lebih rendah dari itu. Kaum Farisi menebat Yesus dengan menunjuk kepada sebuah ketentuan dalam hukum Taurat, Musa yang mengizinkan perceraian, sekalipun bukan karena perkara perzinahan atau perbuatan serong. Yesus menjawab mereka dengan berkata, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian." Matius 19 ayat 8. Sekali lagi Yesus menunjuk kepada hal yang semula itu, yaitu pola dasar yang ditetapkan pada bagian permulaan kitab Kejadian. Hanya pola dasar itulah yang diakui olehnya. Setiap penyimpangan dari pola dasar tersebut
bukanlah kehendak dari Bapa, tetapi hanya suatu hal yang diizinkan karena begitu kerasnya hati manusia yang tidak mau bertobat. Percakapan antara Yesus dan kaum Farisi ini besar sekali artinya bagi kita sebagai orang Kristen dewasa ini. Standar ilahi untuk pernikahan yang masih berlaku bagi kita adalah standar yang ditetapkan Allah pada saat penciptaan manusia. Apabila standar tersebut dikurangi, sebenarnya hal itu hanya dilakukan karena begitu tegarnya hati manusia yang tidak mau bertobat. Orang-orang Kristen yang telah lahir baru karena Roh Allah merupakan ciptaan yang baru, yang tidak tunduk lagi kepada hawa nafsu dan perangai lama mereka yang tidak mengenal pertobatan. Karena itu, bagi orang-orang Kristen dewasa ini, standar yang berlaku untuk pernikahan adalah standar yang ditetapkan Allah pada saat penciptaan yang tetap dijunjung tinggi oleh Yesus selama pelayanannya di bumi. Secara spesifik, catatan kisah di kitab Kejadian itu mengungkapkan 4 kebenaran mengenai pernikahan yang semuanya masih tetap berlaku hingga sekarang. Pertama, bahwa gagasan pernikahan itu berasal dari Allah. Sesungguhnya, hal itu tidak pernah terlintas dalam pikiran Adam sendiri. Hal itu bukan hasil pemikiran manusia. Adam bahkan belum pernah meminta jodoh dari Tuhan. Bukan Adam, melainkan Allah yang memutuskan bahwa ia membutuhkan seorang istri. Adam sendiri tidak menyadari kebutuhannya itu. Kedua, bahwa Allah menciptakan Hawa bagi Adam. Hanya Allah yang mengetahui betul jodoh paling tepat yang dibutuhkan oleh Adam. Ketiga, bahwa Allah membawa Hawa kepada Adam, jadi Adam tidak perlu repot-repot mencari jodohnya. Keempat, bahwa Allah sendiri yang menetapkan bentuk hubungan yang seharusnya antara Adam dan Hawa itu. Tujuan terakhir dari hubungan mereka adalah supaya terjadi persatuan yang seutuhnya. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Jika seperti yang dinyatakan Yesus bahwa pola dasar Allah untuk pernikahan masih tetap berlaku untuk orang-orang Kristen di zaman sekarang, maka sesungguhnya 4 kebenaran yang disebutkan di atas masih tetap berlaku juga bagi kehidupan kita dewasa ini secara praktis. Apakah artinya? Artinya, seorang Kristen tidak menikah berdasarkan keputusannya sendiri, sebab yang memutuskan hal tersebut adalah Allah. Artinya, seorang pria Kristen harus percaya sepenuhnya bahwa Tuhan bukan hanya akan memilih, tetapi juga menyediakan teman hidup yang dibutuhkannya. Demikian juga sebaliknya, seorang wanita Kristen harus percaya bahwa ia akan mendapatkan suami yang telah ditetapkan oleh Tuhan baginya. Artinya, seorang pria Kristen yang berjalan dalam kehendak Allah harus membiarkan Allah membawa kepadanya teman hidup yang telah dipilih dan disiapkan olehnya. Sebaliknya juga seorang wanita Kristen harus membiarkan Allah membawa dia kepada suami yang telah disiapkan olehnya. Demikian juga tujuan terakhir dari pernikahan masih tetap sama seperti tujuannya bagi Adam dan Hawa dahulu, yaitu untuk mencapai persatuan yang seutuhnya. Tetapi yang dapat mengharapkan tercapainya tujuan yang terakhir itu tentu saja hanyalah mereka yang sudah memenuhi ketiga persyaratan pertama tadi. Mungkin juga orang yang tergoda untuk menganggap prinsip-prinsip ini sudah kuno atau terlalu rohani. Tetapi dalam kerajaan Allah belum pernah terjadi devaluasi atau penurunan nilai-nilai. Nilai-nilai dan standar yang berlaku di dalam kerajaan Allah tidak pernah dikurangi. Bagi orang-orang yang benar-benar pengikut Yesus, persyaratan yang berlaku tetap sama seperti pada zamannya dahulu. Tetapi puji Tuhan, pahala bagi yang mempertahankan standar tersebut juga tetap sama seperti pada zaman Yesus. Bagiku sendiri, prinsip-prinsip tersebut bukanlah teori yang abstrak belaka. Aku telah menikah 2 kali dan dalam kedua pernikahanku itu prinsip-prinsip tersebut terbukti benar. Seperti yang akan kuceritakan dalam kedua pasal berikut ini. Dalam kedua pernikahanku itu, yang memutuskan untuk menikah itu bukanlah diriku. Tuhan sendiri yang menetapkan keputusan bagi kedua pernikahanku itu.
Aku sendiri justru belum memikirkannya pada waktu itu. Dalam kedua pernikahanku itu, Allah sendirilah yang memilih teman hidupku, yang menyiapkannya bagiku, kemudian membawanya kepadaku, dan yang luar biasa sekali, kedua pernikahanku itu menghasilkan suatu persatuan yang jarang sekali tercapai oleh kebanyakan pasangan suami istri dewasa ini. Semuanya ini terjadi bukan karena aku menganut suatu teori agama yang rumit yang mengajarkan bagaimana seharusnya orang menikah. Semuanya itu terjadi karena adanya bimbingan dan kuasa Roh Kudus dalam kehidupanku. Aku sendiri sering tak menyadari bahwa yang sedang bekerja pada waktu itu adalah Roh Kudus. Tetapi lama-kelamaan setelah aku sering merenungkan kembali perjalanan hidupku dan mencocokkannya dengan apa yang dikatakan Alkitab, aku mulai mengerti bahwa di dalam kedua perkawinanku itu, Allah telah memakai pola dasar yang ditetapkannya sejak semula. Maka aku berani mengajarkan prinsip-prinsip itu sekarang, karena aku tahu bahwa prinsip-prinsip itu sungguh bermanfaat. Aku berani menjamin bahwa semua saudara seiman juga akan mengalami kebahagiaan yang luar biasa dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Sesungguhnya itulah yang kudoakan bagi Anda. Uraian singkat mengenai pola dasar Alkitab untuk pernikahan ini memang bertolak belakang dengan pola yang berlaku di dunia dewasa ini. Bahkan juga dengan pola yang berlaku pada sebagian umat Kristen sendiri. Sikap dan pandangan suatu kelompok masyarakat terhadap pernikahan dapat menjadi tolak ukur yang tepat untuk mengukur tingkat standar moral dan kerohanian mereka. Kemerosotan moral dari suatu peradaban atau kebudayaan tertentu biasanya ditandai oleh sikap masyarakatnya yang kurang menghormati lembaga perkawinan. Sebaliknya, pembaruan suatu kebudayaan umumnya ditandai pula oleh penegakan kembali nilai-nilai Alkitab yang berkenaan dengan perkawinan. Ada beberapa perikop dalam Alkitab yang menunjukkan mutu pernikahan yang dipengaruhi oleh masa kemerosotan akhlak masyarakatnya dan oleh masa penegakan kembali nilai-nilai yang luhur itu. Di dalam Yeremia 25 ayat 10-11, Allah memperingatkan suku Yehuda mengenai kehancuran yang akan mereka alami akibat serbuan tentara Nebukadnezar ke negeri mereka. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan. Rasul Yohanes memberikan gambaran yang serupa mengenai kebinasaan sistem anti-Kristen yang disebut Babel besar pada akhir zaman. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak lagi ditemukan lagi di dalammu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Wahyu 18 ayat 22-23. Salah satu ciri khas yang merupakan inti dari kedua gambaran mengenai kemunduran dan kehancuran yang terjadi itu ialah tak terdengarnya lagi suara mempelai lelaki dan perempuan. Apabila pesta pernikahan yang penuh sukacita tak lagi menjadi bagian inti dari gaya hidup suatu kebudayaan, maka dapat dipastikan bahwa kebudayaan tersebut telah binasa atau sedang menuju ke lembah kehancuran. Demikian juga sebaliknya, bangkitnya kembali suatu kebudayaan biasanya ditandai dengan pulihnya upacara pernikahan sebagai suatu sumber sukacita dan sebagai alasan untuk mengadakan pesta perayaan. Di dalam Yeremia 33 ayat 10-11, Allah menjanjikan pemulihan Yehuda dan Israel pada akhir zaman. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan. Di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Sekali lagi, di dalam gambaran ini,
kita melihat betapa pentingnya peran mempelai lelaki dan perempuan baik dalam kehancuran maupun dalam proses pemulihan suatu masyarakat. Berdasarkan standar kitab suci, pemulihan suatu bangsa belum sempurna kecuali sudah terdengar lagi suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Dewasa ini ada banyak hal yang merongrong dan menggoyahkan sendi-sendi Alkitabiah dari perkawinan. Di dalam falsafah atau paham humanisme sekuler yang makin banyak dianut oleh masyarakat modern dewasa ini. Misalnya orang beranggapan bahwa pernikahan itu tidak lebih daripada suatu kontrak sosial yang di dalamnya kedua belah pihak bebas untuk menetapkan persyaratan mereka masing-masing. Bahkan juga untuk sewaktu-waktu mengubah atau menghilangkan persyaratan tertentu sekendak hati mereka. Pada saat perasaan hati mereka berubah, tentu saja orang-orang yang menikah atas dasar tersebut tidak akan pernah merasakan kebahagiaan jasmani maupun rohani yang dalam Alkitab hanya dijanjikan kepada orang-orang yang bersedia mematuhi pola dasar yang diajarkannya. Sebaliknya, kita mendapati bahwa agama-agama yang sekedar menekankan segi-segi formal maupun tidak dibarengi dengan anugerah atau kasih karunia Allah juga tidak kurang dampak negatifnya terhadap lembaga pernikahan, bahkan sering merugikan dan merusaknya. Sesungguhnya, cinta romantis dan keinginan seksual merupakan suatu hal yang tak terpisahkan dalam pernikahan. Seperti diperlihatkan oleh Alkitab, dua hal tersebut dibicarakan secara begitu terbuka dan indah di dalam kitab Kidung Agung. Berdasarkan standar Alkitab, pernikahan yang tidak dibumbui oleh kedua unsur tersebut sesungguhnya hambar sekali dan tidak memuaskan. Cinta romantis tanpa adanya keinginan seksual akan berakhir dengan kekecewaan. Keinginan seksual tanpa adanya cinta romantis tidak lebih daripada hawa nafsu belaka. Sayang sekali, selama berabad-abad, gereja pada umumnya tidak pernah memberikan gambaran pernikahan yang wajar dan sehat yang sebenarnya terdapat dalam Alkitab. Gambaran yang diberikan dalam Alkitab mengenai pernikahan sebenarnya bersifat paripurna dan mencakup segala unsur kepribadian manusia, baik segi spiritual dan emosional maupun segi fisiknya. Selama ini, masalah seks telah dikecam sebagai sesuatu yang jahat dan najis, tetapi tak dapat dihindarkan. Seolah-olah seks merupakan penemuan yang ada kelainannya dari Sang Pencipta, suatu penyimpangan yang kurang pantas untuk dibicarakan atau dipikirkan, seolah-olah Tuhan telah membuat suatu kesalahan besar dalam hal ini. Sudah jelas bukan demikian pandangan Sang Pencipta mengenai seks itu. Sesungguhnya Ia menciptakan lelaki dan perempuan sebagai makhluk seksual, dan setelah mengevaluasi dengan teliti hasil ciptaannya itu untuk mengetahui apakah masih ada sesuatu yang kurang, Tuhan sendiri mengatakan bahwa manusia itu baik adanya. Berarti bahwa kemampuan serta perilaku seksual mereka pun adalah sesuatu yang baik. Di seluruh dunia, Allah sedang melawat dan memperbaharui gerejanya dengan Roh Kudus pada waktu ini. Seperti halnya dengan setiap pembaruan yang dilakukan oleh Allah pada masa-masa lalu. Salah satu tanda dari pembaruan ini adalah bila terdengar kembali suara pengantin lelaki dan suara pengantin perempuan. Gereja Tuhan tidak akan mengalami pembaruan yang sempurna dan sah kecuali pola dasar Alkitab untuk pernikahan ditegakkan kembali. Artinya, tidak sekedar merupakan upacara pemberkatan nikah dan pola kehidupan suami istri sesudah pemberkatan itu, pembaruan harus dimulai dari titik awal yang menyebabkan timbulnya pernikahan itu sendiri, yaitu langkah-langkah yang harus dipersiapkan jauh sebelum upacara pemberkatan tersebut. Prinsip ini berlaku untuk hampir semua bentuk kegiatan manusia. Faktor persiapan biasanya penting sekali untuk mencapai suatu keberhasilan. Contohnya, apabila sepasang suami istri ingin membangun sebuah rumah, tentu saja mereka harus menyiapkan segala sesuatunya selama berbulan-bulan sebelum mereka menerima kuncinya dan dapat memasuki rumah itu untuk dihuni. Terlebih dahulu mereka harus memilih lokasinya, menunjuk arsitek yang akan menyusun gambar konstruksi rumah tersebut, menyewa pemborong yang akan membangunnya, membicarakan semua rencana itu dan mengambil berbagai keputusan sampai pada hal yang sekecil-kecilnya mengenai gaya bangunan dan dekorasinya.
Sepasang suami istri yang tidak pernah memikirkan rumah macam apa yang akan mereka tempati sampai pada saat mereka menerima kuncinya, pasti akan mengalami frustasi dan kekecewaan sesudah mereka tinggal di rumah tersebut. Demikianlah halnya dengan sebuah rumah yang dibangun dengan batu, bata, atau kayu. Apalagi dalam hal membangun sebuah rumah dari batu-batu yang hidup, itu makhluk dengan kompleksitas yang tak terhingga banyaknya, namun juga memiliki potensi yang luar biasa itu. Titik awal suatu pernikahan yang berhasil bukanlah upacara pemberkatan nikahnya. Dasar keberhasilannya harus dibangun jauh sebelum upacara tersebut. Pertama, melalui pembentukan karakter yang sungguh-sungguh, kemudian juga dalam proses pertemuan seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dijodohkan oleh Tuhan. Sepasang suami istri yang memasuki jenjang pernikahan tanpa persiapan yang baik dan tidak mengalami proses pertemuan yang baik pasti akan mengalami frustasi yang tiada habis-habisnya dan biasanya akan gagal total pada akhirnya. Sebaliknya, orang-orang Kristen yang telah membiarkan Roh Kudus membentuk kepribadian mereka, kemudian membimbing mereka di sepanjang jalan yang digariskan Alkitab sampai kepada upacara pemberkatan nikah, boleh berharap dan percaya bahwa hidup pernikahan mereka akan mendatangkan suatu kebahagiaan dan mereka akan saling memberi kenikmatan kepada pasangan hidupnya.